Inilah Garis Keras bersama saya, Yusuf Ibrahim, yang kebetulan wakil pemimpin redaksi Antv dan Antv Klik. Kali ini saya akan speak tentang kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA Under 20 yang sedang ramai dan heboh dibicarakan orang. Nah, karena keramaian itu, karena kegaduhan itu, akhirnya saya membuat sebuah tulisan yang berjudul PSSI bisa apa? Erick Thohir apa bisa? FIFA akhirnya sepak mimpi Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Saya tulis itu di antvklik.com. Dalam tulisan itu, saya sedikit flashback tentang PSSI bisa apa? Ini sebuah kata-kata yang dipopulerkan oleh program Mata Najwa pada tahun 2018. Tajuk program itu sempat trending hingga 6 jilid episode karena berani mengulik lingkaran kebobrokan kepengurusan PSSI selama ini. Ulasan dan narasumber program bertajuk PSSI bisa apa itu menurut saya cukup kompeten dan menarik, membuat selalu ditunggu publik sepak bola nasional. Nah, saking serunya hingga sempat akan digugat PSSI saat mengangkat kasus pengaturan skor. Nah, saya bertanya dalam tulisan saya itu, Erick Thohir apa bisa? Maksudnya apa bisa dia meyakinkan FIFA agar Indonesia tetap dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 walaupun kenyataan endingnya ternyata tidak bisa. Saya bertanya, karena saya juga terenyuh, haru ketika melihat IG Pak Erick. Beliau setelah seharian bekerja di BUMN, lalu menonton perjuangan anak-anak timnas di Stadion Patriot Bekasi melawan Burgundi yang berakhir imbang 2-2, juga berdoa bersama karena beliau mengaku malamnya harus berangkat ke Doha, Qatar, harus ke bandara. Nah, di IG itu terlihat beliau sangat lelah, terlihat kurang tidur. Saya bilang dalam tulisan, luar biasa memang Pak Menteri dan Ketum PSSI yang satu ini membuktikan dia pekerja keras yang kurang tidur. Sebagaimana warningnya kepada para jajaran pimpinan dan exco PSSI agar siap-siap kurang tidur jika di bawah kepemimpinannya. Nah, selaku Ketum PSSI dan Wakil Pemerintah Indonesia, tujuan besar Erick bertemu Presiden FIFA adalah melobi agar Indonesia tetap dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Setelah FIFA membatalkan drawingnya di Bali dan ramai penolakan terhadap timnas Israel untuk Indonesia oleh beberapa partai politik, ormas, tokoh, dan sebagian masyarakat. Keberangkatan Pak Erick atas perintah Pak Jokowi tentu saja. Ya, itu merupakan tugas negara, tugas berat yang tidak main-main. Banyak publik sepak bola nasional yang berharap ia kembali sukses melobi FIFA. Sebagaimana kesuksesannya saat meyakinkan FIFA ketika tragedi Kanjuruhan terjadi, agar jatah Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tidak diganggu pada saat itu. Sebab Indonesia berjanji siap bekerja sama untuk mengatasi tragedi memilukan sekaligus memalukan di Kanjuruhan itu bersama FIFA lewat program transformasi sepak bola nasional yang akan digulirkan nanti. Namun masalahnya, keberangkatan Pak Erick harus membawa narasi lobby yang sangat complicated, rumit, dan berat. Bahkan sensitif. Bukan sekedar meyakinkan FIFA apakah Indonesia tetap dan sudah siap secara infrastruktur dan kepanitiaan, tapi masalah jaminan aman dan terkendalinya kehadiran timnas Israel bermain di tanah air. Mengingat protes dalam negeri banyak bermunculan di sana-sini. Mengingat Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, di mana ada peraturan dan regulasi Indonesia yang melarang segala bentuk aktivitas negara dan orang Israel di tanah air kita.
Ini sangat politis, sehingga muncul lagi-lagi pertanyaan penulis, apakah Pak Erick Thohir bisa membawa pesan itu? Nah, bukan meragukan kapasitas dan kompetensi Erick melalui FIFA. Kita tahu beliau adalah orang bola yang kelasnya sudah global, dunia. Tapi apa Pak Erick bisa meyakinkan dan mempengaruhi FIFA yang superior? Kita akui FIFA itu sangat superior. Organisasi yang konon situ sejajar dengan PBB, bahkan Vatikan. Luar biasa memang FIFA itu, dengan keanggotaannya juga sangat besar, di atas 200, kalau nggak salah 211 ya. Oke, apakah FIFA yang superior tetap mengizinkan Indonesia menjadi tuan rumah dengan memberikan treatment khusus kepada Israel? Sementara FIFA maunya normal-normal saja. Karena prinsip dalam olahraga tidak ada diskriminasi, termasuk diskriminasi politik. Keputusan politis Indonesia terhadap Israel dalam masalah Palestina selamanya akan berbuah keputusan politis juga. Karena mau dipelintir kemanapun, tetap judulnya itu adalah keputusan politik. Itu yang sulit dihindari Indonesia. Yang sulit dihindari Pak Erick, yang menjadi lubangnya dalam melobi FIFA. Nah, saya menulis seperti itu di tulisan saya. Terus Pak Erick tentunya sudah dibekali dan dimodali narasi yang terbaik oleh Presiden dan para pembantunya yang lain. Nah, sebab urusannya bukan cuma sepak bola ini, tapi sudah masuk ke ranah urusan politik antar negara. Namun ternyata ikhtiar dan doa saja tidak cukup. Ikhtiar dan doa saya tidak cukup dalam hal ini. Ada musabab ketentuan sebelum yang maha menentukan, Allah Ta'ala dalam hal ini Tuhan yang Maha Esa, untuk membungkusnya menjadi sebuah takdir. Kita boleh berikhtiar dan berdoa, tapi ada sebab musabab yang menentukan, dan takdir di mana itu milik yang maha kuasa, yang maha menentukan, yaitu Tuhan. FIFA akhirnya menyepak mimpi Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola FIFA U20. Keputusan itu datang setelah Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Gianni Infantino selaku Presiden FIFA di Doha, Qatar, Rabu kemarin 29 Maret 2023. Hari yang menyedihkan, hari yang mengecewakan, yang membuat banyak orang menangis, terutama para pemain sepak bola, adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah berlatih lama, yang sudah berkeinginan tampil di Piala Dunia U20. FIFA berkata, FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Demikian tulis FIFA tegas di dalaman resminya. Karena keadaan saat ini. Nah, ini agak bias ini, pernyataan FIFA ini. Keadaan yang mana? Dia tidak menyebut secara eksplisit apakah itu masalah politis berkaitan dengan Israel-Palestina, apakah karena tragedi Kanjuruhan, atau karena kesiapan infrastruktur Indonesia dalam menyiapkan Piala Dunia U20. Ini masih dikulik, digoreng oleh banyak orang, oleh publik sepak bola nasional dengan para pengamatnya. Kecewa, sedih, bingung, dan ingin marah itulah yang dirasakan banyak orang yang ingin tetap Indonesia jadi tuan rumah. Mengapa kesudahannya harus seperti ini? Mengapa harus ada permusuhan politik yang mengacaukan pesta sepak bola? Sementara bagi mereka yang menolak kehadiran Israel, mereka memang tidak bertepuk tangan, tidak mensyukuri keputusan FIFA dan kegagalan Erick Thohir melobi. Mereka masih punya hati kepada saudara-saudara mereka yang kecewa. Kita bisa lihat dan intip itu di sosial media. Kalau sampai ada yang pesta gara-gara kegagalan ini atau bersorak-sorai, ya menurut saya itu sudah kebangetan. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak. Cuma sedikit perang opini masih terjadi di sana-sini. Ada yang berpendapat sadar tidak sadar, mereka yang menolak itu sudah bersikap diskriminatif, melarang orang berolahraga, bermain sepak bola karena alasan politik. Ada juga yang bilang sebenarnya alasannya masih bisa dikomunikasikan dan dicari solusinya tanpa mencederai semangat
perdamaian, kemanusiaan, pergaulan internasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Itu kebanyakan rangkuman pendapat di sosial media yang saya amati. Nah, menurut saya di tulisan ini, dalam hal ini PSSI tidak bersalah, Erick Thohir tidak bersalah, FIFA tidak bersalah, semuanya rasanya tidak bersalah, termasuk yang menolak Israel jika memang framing yang mereka kedepankan adalah benar-benar integritas bangsa dalam menyikapi perdamaian dan anti-imperialisme. Sehingga bisa mengaburkan dan mengkerdilkan diskriminasi politik mereka dalam olahraga. Keputusan sudah diambil FIFA, kita tetap harus optimis dan semangat membangun sepak bola Indonesia. Sepak bola kita tidak kiamat hanya gara-gara gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini juga dikatakan oleh Pak Ganjar barusan saya baca. Ganjar Pranowo, salah satu pimpinan yang tidak merestui Israel bermain di Indonesia. Ya kalau mau bersedih sebenarnya kita harus bersedih, kita patut bersedih. Tapi sebenarnya di atas kesedihan itu ada yang lebih menyedihkan kalau mau di-compare. Saya menulis, kalau mau bersedih sebenarnya kita harus lebih bersedih ketika tragedi Kanjuruhan terjadi. Itu lebih menyakitkan dan melukai. Nah ini harus kita renungkan. Mana yang lebih menyedihkan? Apakah ditolak jadi tuan rumah Piala Dunia U20 atau tragedi Kanjuruhan? Mari kita renungkan. Saya jadi ingat sebuah pesan yang saya tulis akhirnya di dalam tulisan saya dari seorang dosen filsafat dan pendakwah dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yakni Dr. Fahrudin Faiz saat podcastnya bersama Pak Gita Wirjawan di Endgame. Dia berkata, benar saja belum tentu berarti bijak. Sekali lagi, benar saja kita belum tentu berarti bijak. Nah, untuk itu, mari kita tetap berprasangka baik, benar dan bijaksanalah dalam berpolitik, berkeputusan, dan menyelesaikan urusan apapun. Ini semua adalah resiko pilihan sebuah keputusan politik luar negeri negara ini tentang Israel dan Palestina yang menemukan ujiannya saat Indonesia ingin jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U20. Dan ini semua adalah dinamika sepak bola kita. Suka tidak suka. Inilah garis keras. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya Yusuf Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.